Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir sampai kita pembahasan kepada surat Al-Baqarah ayat ke-12, 11-12, yakni ketika orang-orang munafik yang Allah berikan gambaran tentang sifat mereka. Allah katakan, idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Saat dikatakan kepada mereka berhentilah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak mengakui perbuatan kerusakan itu, justru mereka mengatakan, memproklamirkan diri mereka sebagai orang-orang yang berbuat baik. Innama nahnu muslihun. Namun Allah tegaskan di ayat ke-12, Allah katakan, ala innahum humul mufsidun, bahwa sesungguhnya dengan sifat munafik yang ada pada diri mereka mengandung kekufuran, mengandung keraguan, dan dari kekufuran dan keraguan itulah yang menyebabkan mereka berbuat kerusakan, baik untuk dirinya, keluarganya, ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka Allah katakan, ala innahum humul mufsidun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin la yash'urun. Namun mengapa mereka tetap kekeh, istilah orang Jawa Barat itu, tetap ngotot berkeyakinan bahwa mereka lah yang benar, karena mereka tidak merasa salah. Bapak Ibu ya, jadi kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, ada kelompok orang, ada ketika manusia berhadapan dengan ilmu pengetahuan itu, ada, kalau mau dikelompokkan, ada 4 kelompok manusia. Alimun la yadri annahu la yadri, ada seseorang yang tahu bahwa dia tidak tahu, ya Pak ya. Ini termasuk orang-orang yang baik, dia sadar bahwa dia tidak tahu. Ada orang yang tahu, yadri annahu yadri, dia tahu bahwa dia punya pengetahuan. Nah, kelompok pertama dan kedua ini adalah orang-orang yang baik. Mengapa? Karena mereka paham kelebihan dan kekurangan mereka, dan menggunakan kelebihan dan kekurangan itu untuk berbuat baik, melakukan perbuatan baik bagi dirinya. Nah, sedangkan dua kelompok yang berikutnya, kelompok ketiga dan keempat, ini yang bahaya. Yang pertama, la yadri annahu yadri. Ada satu kelompok manusia yang tidak tahu kalau sebenarnya dia itu punya pengetahuan itu. Dia tidak sadar sebenarnya dia punya kemampuan itu. Dia tidak memiliki kesadaran bahwa dia mempunyai potensi untuk berbuat baik itu. Nah, ini kalau tidak diarahkan, justru potensi tadi berubah menjadi hal yang membahayakan bagi orang itu. Dia tidak tahu kalau sebenarnya dia punya kemampuan. Nah, namun yang lebih bahaya lagi ini yang nomor 4, la yadri annahu la yadri. Ini yang paling bahaya. Uang yang ndak tahu mendio ndak tahu. Labuyan tekak bantah mulu. Kapan dia omongi hebatlah dia lagi dari kita. Nah, ini yang bahaya. Ngapa? Karena dia tidak sadar sebenarnya dia ndak tahu. Dia punya kekurangan. Nah, termasuklah kelompok ini. Ketika kita nasihati untuk berbuat baik, mereka tahu, yakinnya mereka sudah berbuat baik. Bapak Ibu. Maka untuk mempertegas berikutnya, menunjukkan kebodohan mereka itu, Allah lanjutkan di keterangan ayat. Yakni ayat ke-13, Allah katakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kemudian ketika kalian berkata kepada orang-orang munafik ini, ketika engkau wahai Muhammad dan kaum muslimin sahabat menyampaikan kepada orang-orang munafik ini, aminu kama amanan nas, hendaklah kalian beriman, percaya, mengikuti apa yang sudah diyakini oleh orang-orang manusia yang lain, orang-orang beriman di antara kalian. Apa jawab mereka? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kami sudah beriman, tapi dengan cara kami. Kami tidak galak melok uang banyak itu. Ngapa? Karena uang banyak itu tidak benar imannya. Nah, ini Bapak Ibu. Mereka mengatakan bahwa kelompok mayoritas cara mereka beriman itu salah.
Bagaimana mungkin kami mengikuti pendapat orang yang banyak itu, padahal pendapat orang yang banyak itu adalah pendapat yang bodoh, orang-orang yang bodoh. Kata-kata orang munafik ini Bapak Ibu, waktu kita ngomong, sudahlah, meloilah cara yang benar, yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, yang ilmunya ribuan kali lipat dari kita. Ijtihad mereka bukan cuman bersandarkan kepada satu pendapat. Bapak Ibu ya, qiyas dan istidlal mereka dalam mengambil hukum itu bukan cuman satu mazhab, satu ayat, satu hadis. Bisa sampai puluhan hadis sandarannya, bisa berbagai macam pendapat yang dikolaborasikan sehingga melahirkan satu pendapat baru. Ulama-ulama mazhab zaman dahulu. Nah ini baru belajar Al-Quran, tahu artinya dari terjemahan, bertanya dengan Mbah Google, nyala ke Imam Syafi'i. Ini Pak. Ya Pak ya. Dengan mengatakan kan beda zamannya. Imam Syafi'i itu ratusan ribuan tahun yang lalu. Lah beda zamannya. Sekarang kita punya hak untuk ijtihad dewe. Nah ini uji kita tekak bantah tadi. Bapak Ibu ya, hanya mengandalkan kepada satu terjemahan ayat, dia mengambil pendapat bahwa pendapat dialah yang benar, sementara pendapat orang-orang terdahulu yang bersandarkan kepada sumber referensi yang benar dengan kapasitas keilmuan yang diakui sepanjang zaman justru disingkirkan dan mengambil pendapatnya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kapan kita omongi pokoknya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya kapan tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, sesatlah itu. Selalu. Kapan kita ajak bercerita lebih dalam tentang inti dari ayat itu dewe? Oh bukan, itu mazhab. Bapak Ibu, maka mohon maaf, aku tidak berani mengatakan mereka munafik, akan tetapi tanda-tanda kemunafikan itu sebagaimana yang digambarkan Allah di dalam ayat ini ada pada diri kelompok orang yang menafikan pendapat mainstream, pendapat mayoritas. Maka kita umat Islam ini haruslah ikut barisan besar. Bapak Ibu ya, ikut arus besar. Mengapa? Arus besar insya Allah pendapatnya akan jauh lebih kuat. Mengapa? Karena bukan pemikiran satu orang. Bapak Ibu, bersumber dari berbagai macam pendapat disatukan menjadilah mazhab. Jadi kalau kamu nanya dengan aku, kan ada perdebatan kan di YouTube itu. Ngapa kita harus bermazhab? Padahal kita pacak maca Quran langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak sampai mengatakan salah, akan tetapi pendapat yang paling benar karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemutus hakim, untuk memberi fatwa mengambil pendapat baru, maka pendapat imam mazhab harus kita ikuti. Kecuali kalau kita sudah memenuhi syarat untuk menjadi mujaddid, pembaharu dalam satu pendapat. Kalau kita dewek masih ngambil pendapat orang lain, maka mengikuti orang lain itu nyebutnya mazhab. Bapak Ibu ya, mazhab itu tuh tempat kita bersandar, tempat kita mengikuti pendapat orang lain. Nah kalau kita sudah punya pendapat sendiri, itu namanya mujaddid, pembaharu. Nah tapi syarat menjadi mujaddid berat. Bukan cuma hafal Quran, bukan cuma hafal hadis, tapi seluruh ilmu alat harus dia kuasai. Nah, kembali kepada ayat ini, kalau orang munafik itu dikatakan berhentilah, tinggalkanlah pendapat lamamu yang bertentangan dengan pendapat mayoritas. Apa kata mereka? Dagalah. Kami masih nak tetap dengan keyakinan kami yang lama, karena pendapat orang yang banyak itu adalah pendapat orang yang bodoh. Padahal apa kata Allah? Sesungguhnya ala innahum humus sufaha. Kalau mereka mengatakan sahabat, orang-orang yang mengikuti Rasulullah adalah orang-orang yang bodoh, sebenarnya merekalah orang-orang yang betul bodoh. Merekalah orang yang diliputi kebodohan, yang diliputi kejahilan. Namun mengapa mereka tidak mau mengikuti dan menganggap bahwa mereka adalah orang yang benar? Karena mereka tidak tahu, tidak sadar, tidak merasa bahwa sebenarnya mereka salah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sempat sedikit saya sampaikan berkenaan dengan fenomena zaman sekarang, bahwa ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya kan sebenarnya kalau seingat aku zaman kami belajar masih SD SMP dulu, ilmu pengetahuan itu kan muncul dari keinginan manusia untuk menaklukkan alam.
karena kalah kemampuan pribadi manusia kalah terhadap alam, maka mereka dikaruniai akal sehat, dan dengan akal sehat itu mereka menemukan sesuatu untuk mengalahkan alam. Begitu Pak ya. Jadi manfaat ilmu pengetahuan itu untuk memfasilitasi manusia, untuk memenuhi hajat manusia sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin, penakluk alam semesta ini. Bapak Ibu. Jadi hakikatnya segala macam hal baharu dari ilmu mendatangkan manfaat bagi manusia. Manfaat yang dirasakan manusia bukan hanya sebatas manfaat jasmani, rasa puas, rasa senang, akan tetapi kebahagiaan. Bapak Ibu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu standarnya adalah ketika hal baharu itu memberi manfaat bagi kehidupan manusia, membahagiakan mereka. Bapak Ibu. Nah, tapi dalam kenyataannya sekarang betapa banyak hal baharu, ilmu baru yang ditemukan justru tidak membahagiakan manusia. Justru membuat manusia tambah bingung. Saya ceritakan dulu bahwa di zaman para peneliti awal yang mentransformasi ilmu Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Darul Hikam di zaman Harun ar-Rasyid, di zaman Al-Hakam dan lain sebagainya, di antara khalifah Daulah Abbasiyah. Itu kan ilmu tuh zaman dulu berharga ditimbang dengan emas. Jadi mereka nulis buku, menerjemahkan dari bahasa Yunani kuno diterjemahkan ke bahasa Arab. Seberat buku itu ditimbang, seberat itulah emas yang dibayar raja, dibayar khalifah untuk mereka. Maka ulama zaman dahulu dihargai dan berlomba-lomba untuk mentransformasi ilmu pengetahuan itu. Nah, ternyata konsep tentang teori pemecahan energi dalam konsep atom itu sudah ditemukan zaman dahulu, dan berpotensi akan menimbulkan kekuatan yang merusak, menghancurkan. Maka oleh para penemu Islam waktu itu hal itu disembunyikan, ditutup. Ngapa? Karena udah ketemu manfaatnya barang ini. Bapak Ibu ya, tidak ada manfaatnya, justru mudaratnya lebih besar, maka ditutup. Nah, ketika masa Renaissance, Eropa yang tenggelam di dalam gelap gulita kejahilan, masuk Islam melalui Andalusia, masuk Islam melalui Spanyol, kemudian Eropa mulai tercerahkan dengan ilmu pengetahuan, mulai ditransformasi ilmu-ilmu pengetahuan kuno yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab, diterjemahkan kembali ke bahasa Eropa. Nah, mulai bertransformasi, orang-orang Eropa mulai paham tentang ini, tentang itu. Ada sebagian di antara mereka yang menemukan tentang konsep itu, dan peristiwanya terjadi pada Perang Dunia Pertama. Bapak Ibu ya. Jadi ceritanya Albert Einstein ini kan masih peranaan Jerman. Namun karena dia merasa tidak dihargai oleh pemerintah Jerman, maka dia membelot ke Amerika. Apa pernyataannya? Bahwa sesungguhnya konsep tentang teori energi ini kalau mereka sudah menemukan, orang Jerman sudah tahu, namun mereka belum mampu membuatnya. Namun kalau kita terlambat untuk membuatnya, mereka akan lebih dahulu membuatnya, maka kita yang kalah. Maka Albert Einstein mempatenkan teori atom, teori pemecahan energi, teori kuantum energi itu sama dengan MC kuadrat dan lain sebagainya itu. Nah, di antaranya adalah berkenaan dengan teori atom. Amerika nyambut pucuk dicinta ulam tiba, ketakutan terhadap kekuatan Nazi Hitler, maka mereka menemukan senjata, dan senjata itu justru akhirnya merusak. Di akhir memoir Albert Einstein, di akhir hidupnya menyesal. Albert Einstein itu menyesal ketika memberikan konsep tentang atom itu kepada orang-orang kuat. Mengapa? Karena itu dijadikan alat untuk menghancurkan, untuk melanggengkan otoritarian pemerintahan waktu itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Nah, fenomena itu kembali terjadi setiap zaman, berulang kembali. Berapa banyak pengetahuan baru yang kita temui saat ini justru tidak mendatangkan manfaat, tidak membahagiakan manusia, justru malah mempersulit diri kita, membuat kita was-was, membuat kita tidak nyaman. Berapa banyak Bapak Ibu penemuan baru yang justru membuat kita semakin jauh dari agama. Berapa banyak hal baharu yang seharusnya menolong kita, membantu kita, namun justru malah menawan kita, mengikat kita. Bapak, Ibu, contoh hal baru. Kalau zaman dulu kiai
Kalau tidak di dalam mutaknya, bukan kiai nyebutnya, harus hafal di luar, di dalam kepala. Sekarang kiai tidak perlu lagi berat-berat nak ngapal ngapo, tinggal bawa HP. Mempermudah, betul Pak ya. Tapi akhirnya mengurangi kualitas dan kredibilitas kemampuan seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah. Berapa banyak di antara penceramah sekarang, kalau zaman dulu nulis khutbah, sekarang tidak perlu lagi nulis khutbah, ngapo tinggal klik muncul khutbah terbaru, tinggal maco baik. Betul Pak. Tampaknya benar, menolong, membantu, mempermudah. Tapi sebenarnya ada yang hilang dalam proses itu. Ngapa? Kemampuan ulama untuk menulis, kemampuan ulama untuk menerjemahkan pemikirannya sendiri, yang bersumber dari pemikirannya sendiri hilang. Bapak Ibu. Maka susah nak nyari mujaddid sekarang ini Pak. Ngapa? Karena mujaddid paling utama adalah Mbah Google. Segalanya ada di situ. Tidak perlu lagi kita nak datang ke imam siapa. Ngapa? Tinggal nanya dengan imam Google, dijawabnya lah galau. Bapak, ibu-ibu. Nah, namun karena itu akhirnya kita tertawan. Segalanya tergantung dengan ini. Bapak Ibu. Ya, seharusnya kita bertanya kepada manusia, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada kiai, meminta fatwa. Sekarang kita tergantung dengan gadget ini. Bapak Ibu. Ini yang sering disampaikan penceramah di TV itu. Bangun harusnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Harusnya melek mata ucapannya segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku setelah semalam aku dimatikan. Itu ajarannya. Sekarang aku nak bertanya, siapa yang bangun pagi tadi baca doa itu? Tapi kalau aku nanya dengan kamu, siapa yang bangun pagi tadi mata terbuka nyari HP pertama kali? Siapa? Jangan kita galau-galau deh. Ngapa? Karena terikat akhirnya, tergantung dengan penemuan hal baru ini. Bukan berarti ini salah, akan tetapi kalau kita tidak latih, tidak rem, tidak atur, justru akhirnya kita tertawan oleh teknologi baru ini. Nah, yang mirisnya anak-anak kita yang belum punya kemampuan untuk memfilter mana yang benar, mana yang salah. Kita demi amannya karena kawannya beli HP galonjo HP. Dia nangis, nak diamlah, nah mainlah HP. Kadang-kadang kan budak umur 1 tahun 2 tahun kapan mulai renyeng dikit, umaknya lagi banyak gawe, mainlah HP. Ujung-ujungnya setiap kegiatan akhirnya dia kembali kepada HP. Setelah dewasa mereka tergantung dengan HP. Sementara mereka tidak punya kemampuan, tidak mampu memfilter mana yang benar, mana yang salah dari teknologi ini. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bill Gates itu di antara orang kaya dalam teknologi IT ini, dia sendiri mengatakan smartphone ini selayaknya di atas 12 tahun. Anak itu baru boleh pegang smartphone itu kalau sudah umur 12 tahun. Kita nih anak umur belum lah di akikah lah pacak main HP ini. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kembali itu introspeksi kita sama-sama bahwa sesungguhnya teknologi ini sama seperti mata pisau. Bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa membahayakan diri kita. Sebagaimana senjata. Kalau pepatah orang Sekayu dulu itu kan man behind the gun. Yang bertanggung jawab tuh orang yang di belakang senjatanya, bukan senjatanya. Senjata itu adalah hal netral. Bisa digunakan untuk membela diri, bisa digunakan untuk menghilangkan nyawa manusia. Itulah makanya di Amerika sampai sekarang tidak bisa dihilangkan undang-undang tentang boleh menggunakan senjata api itu, Pak. Tapi setiap hari kita dengar berita ada wong mati kena tembak, ada wong mati kena. Sampai sekarang. Semalam masih ada lagi yang mati ditembak lagi. Maka muncullah mosi di antara parlemen untuk menghapuskan undang-undang kebebasan menggunakan senjata api. Di Palembang dulu terkenal istilahnya senjata tajam, pisau di pinggang. Kalau wong lahat basema kodok namanya. Kodok itu bini pertama. Iya, mendio kehilangan bini masih lemak daripada kehilangan kodok, rasanya kehilangan kaki. Ada wong di sini.
Maka kodok wong basemanya nyebutnya kan bukan kodok, apa wali ya. Artinya wakil gitu, saking hebatnya. Tapi sekarang dengan peraturan perundang-undangan, dengan pembiasaan akhirnya sudah mulai berkurang kan, itu. Karena senjata itu kan, mohon maaf, bentuknya netral. Tapi kalau kita tidak mampu mengendalikan senjata tadi, justru membahayakan diri kita, membahayakan orang lain. Nah, sama seperti itulah ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan ilmu tadi, justru ilmu tadi akan merusak diri kita. Nah, kembali ke cerita kita tadi, orang-orang munafik tidak. Mereka berpendapat bahwa pendapat mereka lah yang benar, pendapat lain orang salah. Mazhab mereka lah yang benar, yang lain masuk neraka galau-galau. Bapak, ibu-ibu, Imam Syafi'i di akhir kitab beliau mengatakan, ini adalah pendapatku, ini adalah ijtihadku, dan menurutku ini adalah pendapat yang benar. Kalau seandainya di antara kalian ada yang menemukan pendapat yang lebih benar, maka kalian harus mengikuti pendapat yang lebih benar. Jadi Imam Syafi'i sendiri tidak saklek, tidak rigid, cuman mazhab kamilah yang paling benar, dakati. Seluruh imam mazhab itu toleran terhadap perbedaan mazhab. Kalau ada pendapat yang kamu yakini lebih benar, ya pakai yang kamu yakini lebih benar. Cuman jangan belago gara-gara mempertahankan pendapat masing-masing. Yang merusak kita nih kan, kita lah yang benar, orang lain pasti salah. Padahal yang punya mazhab dewe tidak mengklaim diri dia paling benar. Nah, ngapo itu terjadi? Karena belajarnya setetak sekutu. Belajar sikok buku, itulah pendapat yang paling benar. Dapat sikok guru, yang lain masuk neraka galau-galau. Ada kiai hebat sekarang, lagi tenar di dunia maya, sampai ngatakan seluruhnya masuk neraka galau. Cuman mazhab kami inilah yang, ya aku mamang ini ujung-ujungnya duit juga kan. Bapak, ibu, agama kita nih agama akal. Ad-dinu aqlun la dina liman la aqla lahu. Kata Nabi, agama kita nih agama sumbernya akal sehat. Kalau kamu tidak punya akal sehat, maka kamu jelas agama kamu tidak sempurna. Artinya, mana yang bakal bertentangan dengan akal sehat tinggal ke. Karena kalau ada yang bertentangan dengan akal sehat, pasti bertentangan dengan agama kita. Agama kita sesuai dengan akal sehat. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kamu bertemu dengan makhluk, bertemu dengan manusia, bertemu dengan kiai, bertemu dengan wali yang kedudukan dan kelebihannya melebihi nabi, pacak terbang di pucuk angin, pacak berjalan di pucuk banyu, pacak ngilang, pacak melompat ke Mekah segala macam, semayang ke Jumat, olah. Hati-hati iblis. Pak, Bu, mohon maaf, itu tidak pacak kita ukur. Perkara suprarasional itu tidak bisa kita jadikan ukuran. Mengapa? Karena orang yang ditolong oleh setan tampilannya sama seperti orang yang ditolong oleh Allah. Jadi kalau ada wali Allah yang bisa memberikan kesembuhan, wali setan ini pacak juga nyembuh ke Pak. Pak ya, kalau ada ulama zaman dahulu pacak mindah ke hujan, woi sekarang dukun lebih hebat daripada ulama zaman dulu. Tenang dia pawang hujan, uji bibi rara itu, remote langit dia megang. Hebat, tenang. Tapi bukan berarti kita merasa kalah, tidak. Yang penting Bapak Ibu ya, hati-hati di dalam apa tipu muslihat setan. Ya mohon maaf, mungkin sudah pernah aku ceritakan kasus Lia Eden yang mengaku sebagai nabi menikah dengan Jibril, ya kan? Alhamdulillah beliau sudah meninggal, lah bertemu dengan Jibril di sana. Tinggal urusannya ditutus apa tidak di sana kan. Yang menarik itu Bapak Ibu, Lia Eden itu di Jakarta banyak yang ikut mazhab aliran Lia Eden itu bukan wong muyan, wong pintar Pak. Nah maksud aku tuh, mengapa akhirnya mereka terprovokasi untuk salah meloi ajaran itu? Ternyata Lia Eden ini punya kemampuan pengobatan Pak. Jadi kebetulan wong ini mungkinlah berobat ke sana-sana tidak bertemu, tahu-tahu datang ke dia sembuh. Akhirnya berubah keyakinan, oh inilah yang benar nabi, wali, kawin dengan Jibril dan lain sebagainya. Nah, ada kawan aku yang pernah meloi pengajian Lia Eden. Lia Eden itu kalau malam-malam tertentu Bapak Ibu duduk di pojok singgasananya, kaget itu lampu ditemaram ke, lampu digelap ke, diredam ke. Tahu-tahu ada cahaya turun dari pojok itu Pak, turun nerangi belakang dia.
Mohon maaf, pecah gambaran kalau di gereja itu gambaran Bunda Maria yang di belakangnya ada cahaya. Uji kita, akal sehat ngomong, jangan-jangan ada tukang PLN di belakang itu nurun ke lampunya. Cuman karena mereka sudah melihat kehebatan bisa menyembuhkan tadi, akhirnya percaya. Bapak, Ibu, mohon maaf, tanda-tanda Dajjal nanti muncul. Dajjal itu bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dia bisa mendatangkan banyu, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Dengan izin Allah, Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang mati. Bapak, Ibu, kalau kita tidak hati-hati, ujung-ujungnya kita jadi pengikut Dajjal. Na'udzubillah. Maka kembali ke akal sehat. Bapak Ibu ya, mana yang bertentangan dengan akal sehat, hati-hati. Kalaulah sudah di luar akal sehat. Betul Pak ya? Fenomena sekarang investasi bodong. Bapak Ibu, lah sering terjadi. Masih kita tebudi. Percaya dengan investasi. Nanam 1 juta, kaget balik 100 juta. Nanam 10 juta, kaget balik 1 M segala macam. Kejadian siapa? Yang ngeluar duit dari kantong. Kan ada profesor yang bukan hanya terlibat, dia menjadi penanggung jawab wilayah Sumatera. Orang hebat, wakil dari kita, orang pernah memiliki jabatan kan di pusat sana. Ngapo? Karena mungkin kebetulan waktu itu buntu, susah. Akhirnya kebetulan Dimas Kanjeng ini laju jadi Tuhan lah itu. Pak, Bu, kalau memang ada bank gaib itu, apa mata uangnya kena nanya? Bank gaib yang diambil oleh wong-wong itu, katanya pacak tinggal ngembek be, asal maharnya pas, pacak diambil segala macam. Apa dia mata uang? Dolar. Kalau dia dolar artinya yang punya tuh Amerika. Tidak Ustaz, segala mata uang, ujung-ujungnya palsu galau-galau. Tidak masuk akal Bu, tidak katik lagi zaman sekarang kita berpinta duit nyampak sekarung dari langit, tidak katik. Bukan lagi zamannya seperti itu. Kita harus ikhtiar. Nah sekarang ini justru itu yang menarik. Akhirnya penipuan. Ujung-ujungnya terakhir kemarin ini ternyata ada judi di situ kan, binomo investasi yang main palas segala macam. Ternyata judi, uang daftar 10-nya kalah, yang tukang bawanya dapat. Ujung-ujungnya dia yang kayu segala macam. Ini konsep apa istilahnya tuh? Skema Ponzi, MLM, skema Ponzi itu membahayakan dan merusak. Nah seharusnya pemerintah tahu. Pemerintah sudah tahu itu. Cuman yang disayang lah banyak uang tebudi baru ditangkap. Kan salah, harusnya kan OJK tahu Pak ya. Dalam transaksi uang, perputaran uang kan sudah mencurigakan, sekian miliar ditransfer masuk ke pribadi segala macam. Harusnya sudah bisa di stop. Inilah sudah banyak yang rugi, banyak yang ngadu baru diumumkan. Padahal jelas OJK mengatakan kalau ada MLM dengan skema Ponzi jelas haram. Ngapa? Karena money game. Itu kan, ya Pak ya? Itu kan arisan duit. Siapa yang datang dulu dia yang diuntung ke. Yang dibawa kaki lama-lama mati. Nah itu skema Ponzi. Jadi MLM, Ibu yang bergerak di MLM, kalau dia hanya mengandalkan duit pendaftaran itulah dia dapat untung, jelas ada penipuan di situ. Jelas itu. Dan sering kejadiannya berulang-ulang. Ngapo? Karena kita ini dibuai dengan janji-janji surga. Kalau daftar 50.000, ngajak uang 10, kaget dapat mobil BMW, pacak jalan-jalan ke Singapura dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya itu budi. Bapak, Ibu, inilah fenomena akhir zaman, tapi sebenarnya gambarnya sudah zaman dahulu. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati, ngapa kalau cerita ke situ? Tidak. Ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati, akal sehat yang kita kedepankan. Bukan hanya dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan. Kalau sudah tidak masuk akal, hati-hati. Biasanya ada jebakan setan di situ. Nah, kembali ke cerita ini, Allah katakan, kalianlah orang-orang munafik, sebenarnya orang-orang yang bodoh. Mengapa? Karena kalian mengakali Tuhan. Ingat ceritanya kemarin, kalau dia kapan terkumpul dengan orang beriman, ngomong beriman, ngaku beriman. Giliran balik ke kaumnya, balik ke sama-sama orang kafir, dah kami tengotai baik, main-main baik. Mereka ingin menipu Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebenarnya mereka sedang tidak membodohi Allah. Mereka tidak bisa membodohi Allah dan kaum muslimin. Mereka sedang membodohi diri mereka sendiri. Nah, terakhir saya tutup dengan statement,
negara Indonesia ini yang kacau ini gara-gara banyak orang munafik yang ikut serta berusaha mengatur negara kita ini. Akhirnya kita pecah belah. Kita dipecah belah oleh orang-orang yang sepertinya saudara, sepertinya sahabat, tapi musuh di dalam selimut. Musang berbulu ayam. Pecahnya membela kepentingan Indonesia, tapi sebenarnya dia jual setetak, sejengkal demi jengkal tanah Indonesia ini ke asing. Nauzubillah. Ini yang terjadi saat ini. Maka kita berharap segera Allah berikan kita nikmat diberi pemimpin yang adil. Pemimpin yang betul-betul mengerti ngatur negara. Bukan cuman pemimpin pencitraan. Ini bukan cuman cerita presiden Pak Bu. Bukan cuman cerita skala nasional. Sampai ke jenjang wali kota gubernur pun lama itu galau. Yang buat kita nih kacau nih Pak. Pemimpin kita kemarin sebelum jadi setiap subuh datang ke masjid gitu. Sekarang haram muncul. Kemana? Dia nak ngidup ke dusunnya di sana. Pelembang dipindahkannya ke dusunnya. Aduh, mohon maaf. Aku tidak nyebut nama, jangan disebut nama, bahaya. Kaget hate speech namanya. Tapi itu bukan skala di Palembang saja, nasional menyeluruh. Seperti itu semua akhirnya. Mengapa? Karena contoh pusat seperti itu. Cukup dengan lip service. Cukup dengan gaya-gayaan masyarakat percaya dipilih sudah selesai. Urusan pacak tak begawe terserah. Kaget. Nauzubillah. Kalau kita tidak, kita berharap semoga Allah angkat musibah ini dengan cara Allah karuniakan pemimpin yang adil untuk kita. Allah anugerahkan kita pemimpin yang bijaksana, cinta dengan kita, cinta dengan negara kita. Amin. Aku bukan pro presiden yang nak dipilih oleh Pak Taufik, bukan. Tidak kata hubungannya dengan itu. Jangan pula disebut ke kaget katanya ayo Ustaz inilah politik pula. Tidak, Bu ya. Kita jangan a priori dengan politik, Pak. Justru karena kiai dijustifikasi, kapan kiai lah mulai campur-campur politik, mulailah dikatakan kiai su, ulama su. Kalau bukan ulama yang ikut cawe-cawe campur serta membangun negara Indonesia ini, tidak kata Pancasila itu warnanya Islam. Karena ada ulama di situ, makanya ada warna Islam di Pancasila. Nah sekarang ulama menjago diri dari politik, takut dikotori segala macam. Ujung-ujungnya yang rusak baik yang gerak ke politik. Harus kita dukung Ustaz Taufik. Pak Taufik nomor berapa? Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Artinya kita bangga kalau ada orang baik, orang alim, kiai, ustadz di antara kita yang berusaha untuk memperbaiki negara ini dengan cara masuk di dalam politik. Tapi tetap dengan komitmen, kita berharap agar mereka tetap istiqomah. Biasanya yang merusak tuh Pak Taufik, di sini hebat pakam idealisme. Kapanlah tepele, amelok pulo. Rupanya nah itu yang merusak tuh Pak. Stigmanya akhirnya memperburuk stigma ulama berpolitik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan ayat ke-13, 14 dari surat Al-Baqarah sebagai gambaran lanjutan dari Allah tentang sifat-sifat orang yang munafik. Kita berharap semoga kiranya kita semua dijauhkan oleh Allah dari semua sifat-sifat munafik ini. Amin. Minallahumma amin. Demikian, masih berapa menit lagi? Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf kalau pertanyaan saya di luar materi yang Ustaz sampaikan. Yang pertama, mengapa jumlah rakaat pada sholat fardu berbeda-beda? Yang kedua, siapa yang pertama kali menentukan rakaat pada masing-masing sholat fardu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu menggelitik, mungkin sering juga muncul di dalam pikiran kita. Tapi sebenarnya kalau nak dijawab, aku cuma bertanya, ngapalah manusia itu berbeda rezekinya? Ada yang pecah bos, duit rezekinya banyak, pecah Haji Latif kan, tinggal nunggu di rumah duit datang dewe. Kaki bagoyang piti datang, nah, itu wong Padang ya. Rupanya tukang jahit. Karena disitulah adalatullah tentang gambaran begitu rupa begitu macam-macamnya manusia.
Disparitas istilahnya, perbedaan. Dan itulah yang membuat makhluk beda dengan Tuhan. Karena makhluk berbeda-beda. Sengaja ditunjukkan bahwa manusia, alam semesta ini tidak berdiri sendiri, pasti ada rewangnya. Tidak mungkin dia dewean, pasti ada duo, ada tiga kembarannya mirip. Mohon apa ya? Aku kan lahir sendiri, tapi keliling dunia, aku berapa kali bertemu dengan wong yang mirip persis dengan muka aku. Namanya beda, wongnya beda. Bukan keturunan umat bapak aku, atau bukan bapak aku nanam saham di tempat wong lain misalnya. Tidak, memang beda suku segala, tapi mukanya persis sama dengan aku. Bapak pernah ngalami model itu kan? Artinya kita ini tidak ada sendiri, kita ada rewang, ada padanan. Belum lagi cerita tentang makhluk, binatang dan lain sebagainya. Semua beraneka ragam dan berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa kita makhluk. Sementara Allah tunggal, satu, tidak ada saingan, tidak ada yang menyamai. Itu yang pertama. Maka wajar saja kalau di dunia semuanya berbeda-beda. Ngapo dibuat 2 subuh, ngapo dibuat 3 maghrib, ngapo dibuat selainnya jadi 4. Ada tidak semayang yang rakaatnya 1? Ada. Salat tarawih, salat witir 1. Bapak Ibu ya. Jadi dari bilangan prima 1 sampai bilangan 11, 12 ada hitungannya ibadah. Siapa yang netapkannya? Allah. Bukan Nabi Muhammad, bukan ulama mazhab. Bapak Ibu ya. Jadi standarnya salat subuh 2, salat maghrib 3, salat selain yang 2 tadi 3, asar, Zohor, Isya 4, itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buatan Rasulullah, bukan buatan sahabat. Dari mana kita tahu? Karena Rasulullah yang mengajarkan langsung kepada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salatlah seperti aku salat. Nabi Muhammad salat subuh 2 rakaat. Nabi Muhammad salat maghrib 3 rakaat. Nabi Muhammad yang lain salatnya adalah 4 rakaat. Jadi kalau ada mogola kiai yang hafal Quran 3 juz, saking banyaknya hafalannya, bukan 30 juz, 33 juz dia hafal. Ditambah dengan juz tomat sama juz alpukat. Tapi dia ngomong subuh 3 rakaat. Hati-hati, ulama mazhab baru. Bukan Imam Syafi'i, Imam Samudra, jangan-jangan mazhab. Itu jadi Pak Haji ya. Jadi salat itu, nah cerita tentang Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad dapat perintah malam itu 50 rakaat. Nalami pengurangan, turun ke Musa, Uji Musa minta keringanan 40, naik lagi 30, 20, 10, kurang lagi jadi 5. Terakhir kata Nabi, aku malu nak naik minta keringanan lagi. Akhirnya kata Allah, aku ridha dengan apa yang diminta oleh Muhammad, karena itulah fitrah bagi mereka. Maka ketika kita mengerjakan 5 waktu seolah-olah pahalanya 50. Pagi hari Nabi Muhammad turun ke bumi, belum sembahyang subuh. Padahal perintah sholat sudah diturunkan malam itu, tapi Nabi Muhammad belum sembahyang subuh. Ngapo? Karena belum tahu mana sembahyangnya. Nah, ketika Nabi Muhammad bangun jam pagi hari, waktu duha, jam 8, jam 9 sampailah waktu zuhur, Jibril turun ngajarkan Nabi Muhammad tentang sholat. Nah, disitulah Jibril yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad melalui perintah dari Allah. Cara semayang zuhur ini, semayang asar ini, semayang maghrib 5 waktu tadi. Jadi sholat wajib yang pertama kali dikerjakan Rasulullah setelah dapat perintah Isra Mi'raj adalah sholat zuhur, bukan sholat subuh. Padahal Nabi ketemu subuh dulu kan baru zuhur. Tapi ngapo Nabi belum ngawekkan subuh? Karena belum ada ilmunya. Di situ pentingnya Pak Haji ya, ilmu di dalam sholat harus dipelajari. Karena Nabi sendiri belajar ilmu sholat dulu baru sholat. Nah, Nabi Muhammad apa istilahnya itu diajarkan langsung, sama seperti Al-Quran yang diajarkan langsung melalui lisan Jibril. Sholat diajarkan langsung oleh Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk gerakan, dalam bentuk bacaan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi yang membuat sholat kita berbeda-beda ada 2, ada 3, ada 4, Allah. Apa hikmahnya? Ada galau hikmahnya Bapak Ibu ya. Menunjukkan ganjil genap, ganjil genap, 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 ganjil, genap, 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 ganjil, genap. Isinya. Ada hikmahnya galau itu Pak. Nah memang ada ulama yang berusaha membahas tentang kandungan itu, tapi memang tidak bersumber dari hadis. Itu pemikiran saja. Oh ternyata katanya sekarang kan subuh itu warna
warna aura tubuh itu berwarna apa? Biru. Maka memang subuh kita muncul semangat untuk belajar segala macam. Ngapo maghrib itu bahaya karena warna aura manusia itu, warna alam semesta itu ketika maghrib itu jingga, Bapak ya, warnanya kemerah-merahan dan mendekati warna biru. Nah disitulah waktu kejahatan muncul, katanya setan muncul dan lain sebagainya. Maka ada hubungannya dengan nilai 3 di angka maghrib. Tapi itu tadi, itu kan ikhtiari, ijtihadi, pemikiran ulama saja. Kalau Nabi tidak pernah menafsirkan hal itu. Kalau ditanya ada tak hikmahnya, ada. Cuman kita tidak tahu. Bapak Ibu ya, kita mungkin belum tahu, ilmu kita belum sampai. Tapi jelas semua ada hikmah. Mengapa subuh itu harus 2, bukan 3? Bapak Ibu. Nah yang penting terlepas dari kita tahu tak tahu hikmahnya, yang penting kita tahu subuh itu 2 rakaat, tidak boleh lebih. Ustadz pecahnya lemak sembahyang subuh hari ini. Mana kalau aku tambah jadi 11 baik? Hati-hati. Disitulah iblis kayak masuk. Ya. Kalau memang mau tambah, jangan di subuhnya. Habis subuh setelah terbit matahari tambahlah dengan 2 rakaat salat isyraq. Habis salat isyraq sekitar setengah jam setelah matahari terbit sepenggalan tangan, maka laksanakanlah 4 rakaat salat duha. Habis sembahyang duha pecahnya masih banyak. Ya apalagi ibu-ibu yang pensiun, bapak-bapak yang tak katik lagi kantor ini kan, tinggal nerima gaji baik. Ayo Ustaz, habis duha 4 rakaat masih banyak waktunya. Ya sudah, gawekan salat tasbih 4 rakaat. Kan banyak juga, ujung-ujungnya jadi 11 juga. Yang tak boleh teman kamu nambah subuh jadi 11 itu Nah, itu nak jadi imam baru, mazhab baru. Itu Pak Haji ya. Jadi sesungguhnya ketentuan 2, 3, 4 di dalam sholat Allah yang menentukan. Sebagaimana Al-Quran kita, Pak ya, mungkin sudah pernah aku ceritakan bahwa sesungguhnya penentuan Al-Fatihah di halaman pertama dari Al-Quran, surat kedua Al-Baqarah, mengapa bukan Iqra yang diletakkan pertama? Itu bukan kehendak Nabi Muhammad, bukan kehendak penulis Al-Quran, tapi wujudnya taufiqi, ketetapan langsung dari Allah melalui Jibril bahwa Iqra di surat sekian, juz 30. Al-Fatihah yang turun di Madinah, Al-Fatihah yang turun di Mekah sekali, di Madinah sekali, justru diletakkan di awal. Itu ketentuan Allah langsung, sesuai dengan Al-Quran yang tertulis di Lauhim Mahfuz. Ngapo ada bismillah di 113 surat? Ngapo di At-Taubah tidak ada bismillah? Itu bukan buat-buatan Nabi Muhammad. Karena berdasarkan taufik dari Allah kepada Jibril dan langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ada maknanya. Ngapolah cuman di At-Taubah dak kata bismillah. Tapi jumlah bismillah di dalam Al-Quran, Ibu, 114 kali. Bismillah itu disebut 114 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lengkap disebut di dalam Al-Quran 114 kali. Tapi ngapo cuman 113 surat yang boleh nulis kenyo. Ada di tempat lain rupanya. Di surat Saba, bismillah itu ditulis di dalam ayat Al-Quran. Maka jumlah bismillah tetap 114. Ada hikmahnya itu, Pak. Ada hikmahnya galau. Nah, cuma moga-moga umur kita panjang, kita sampai ke kajian itu, semua pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu kosong, tidak kata hikmahnya. Itu demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.